Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali bisa ketemu meskipun kita jarak jauh ya atau secara online karena satu dan lain hal karena kesehatan kita juga sedang diuji, banyak yang teman-teman juga sedang sakit termasuk Bapak juga. Semoga kita bisa berkumpul lagi minggu depan untuk mengadakan PTS dan semoga Bapak bisa ikut mengawas nanti pas PTS ya. Untuk PTS by the way Bapak mau umumkan dulu untuk PTS kita, di mana PTS kita nanti materinya adalah tentang dinamika partikel. Di materi PTS nanti di dinamika partikel berarti mulai dari hukum Newton ya, hukum 1, 2, 3 Newton, kemudian masuk ke gaya-gaya yang bisa kita analisis pada dinamika partikel dari gaya eksternal, kemudian nanti terakhir kita di gaya gesek ya, nanti ada satu lagi yaitu tentang gaya sentripetal. Nanti semoga waktunya cukup untuk hari ini kita membahas gaya sentripetal ya. Oke, kayaknya langsung kita mulai aja ya. Kita review sedikit materi yang kita sudah bahas waktu di asrama ya, pas di lantai atas itu, yaitu tentang gaya gesek. Kemarin kita sudah membahas mengenai gaya gesek, yaitu gaya yang muncul akibat sentuhan dari benda pada permukaan yang kasar. Gaya gesek ada dua macam ya, ada dua kondisi. Yang pertama kondisi ketika bendanya dalam keadaan diam dan kondisi ketika bendanya sedang bergerak. Nah, ketika bendanya diam, maka gaya gesek yang diambil atau gaya geseknya yang muncul itu namanya adalah gaya gesek statik atau gaya gesek statis. Lambangnya adalah huruf F kecil, kemudian ada S-nya kecil gitu ya. Ini menandakan bahwa gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis, kemarin juga sudah kita pelajari bahwa ada dua kondisi yang menyebabkan gaya gesek statis nilainya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah ketika bendanya itu diam tidak berkutik. Artinya bendanya itu diam sediam-diamnya gitu ya, tidak tergoyangkan sama sekali, tidak tergoyahkan sama sekali. Sehingga kalau misalkan bendanya tidak tergoyahkan sama sekali, maka gaya gesek statisnya itu sama dengan gaya pendorong. Nanti kita ambil contohnya di belakang ya. Kemudian ketika kondisinya tepat akan bergerak berarti bendanya sebentar lagi bergerak tetapi masih dalam kondisi yang diam. Dia diam tetapi sebentar lagi dia bergerak. Nah, pada kondisi ini maka gaya gesek statis yang bekerja adalah gaya gesek statis maksimum. Di mana gaya gesek statis maksimum bisa kita cari dengan menggunakan persamaan koefisien geseknya dikali dengan gaya normal. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa gaya gesek itu bergantung dengan besarnya gaya normal. Maka sebelum kita bisa nyari gaya geseknya nilainya berapa, kita harus cari tahu dulu nilai dari gaya normalnya berapa. Nah, gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak dari bendanya. Contohnya di sini kalau misalkan saya punya balok yang warna biru ini, kemudian saya tarik gaya F ke arah kanan, berarti bendanya ini akan cenderung bergerak ke arah kanan. Maka gaya gesek itu arahnya selalu melawan dari kecenderungan arah geraknya ini. Kalau dia cenderung bergerak ke arah kanan, maka gaya geseknya pasti ke arah kiri. Dan biasanya gaya gesek selalu digambarkan pada bagian benda tersebut menyentuh dari bagian tumpuannya gitu. Di sini balok bertumpu pada lantai,
maka gaya geseknya saya gambarkan itu menyentuh antara baloknya atau di bagian sentuhan antara balok dengan lantainya. Gimana kalau misalkan gaya geseknya itu pada balok yang ada di atas balok. Nah, contohnya seperti ini ya. Maka kalau misalkan saya tarik baloknya ini ke arah kanan, maka balok yang nomor satu, ini nomor dua ya, balok nomor satu ini akan cenderung bergerak ke arah kanan, maka akan muncul gaya gesek yang arahnya melawan dari kecenderungan gerak dari balok yang pertama. Balok satu cenderung bergerak ke arah kanan, maka akan ada gaya gesek yang melawan dari kecenderungan geraknya tadi. Arahnya pasti melawan, berarti kalau dirinya kecenderungannya bergerak ke kanan, berarti arah gaya geseknya pasti ke kiri dan selalu menempel pada bagian di mana baloknya bertumpu pada dasar atau pada balok yang lain. Di sini bagian yang menumpunya ada di bagian sini nih, di bagian dasar, sehingga gaya geseknya saya gambarkan di sini F geseknya. Sedangkan balok 2 ternyata bertumpunya pada lantai. Berarti kalau saya tarik benda 2 itu arah geraknya sama ke arah kanan ya, maka gaya geseknya berarti ke situ. Berarti antara balok 2 dengan lantai, sedangkan kalau balok 1 berarti antara balok 1 dengan balok 2, gaya geseknya ada di situ. Sedangkan pada balok 2 dengan lantai berarti gaya geseknya antara balok 2 dengan lantai berarti posisinya di sini. Arah geraknya atau arah gayanya itu melawan dari kecenderungan geraknya. Ya, kemarin sudah kita bahas ya di sini. Kemudian gaya gesek juga ada yang kita kerjakan atau kita tinjau ketika bendanya sedang bergerak. Nah, kalau bendanya sedang bergerak, berarti dia punya arah gerak. Di sini misalkan saya punya balok ya, warna biru di sini. Saya tarik ke arah kanan sehingga dia bergerak dan mempunyai percepatan A. Tandanya dia bergerak berarti dia punya percepatan A. Percepatan A arahnya ke kanan. Maka gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak tadi itu akan melawan dari arah geraknya. Kalau gerakannya ke kanan, maka gaya gesek yang bekerja arahnya ke kiri. Di sini hurufnya harusnya F, ininya K ya, kecil ya, bukan S tuh di gambarnya. Karena dia gaya geseknya merupakan gaya gesek kinetis yang lambangnya adalah F dikali dengan K kecil. Bukan dikali ya, tapi F dan K kecil, bukan dikali. Untuk menandakan bahwa ini gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Maka untuk mencari besarnya gaya gesek kinetis, itu adalah koefisien gesek kinetisnya dikali dengan gaya normal. Ingat di sini bahwa gaya normal itu gaya normal itu mempengaruhi besarnya gaya gesek. Sehingga untuk mencari besarnya gaya gesek harus kita cari tahu dulu besarnya gaya normalnya berapa. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas contohnya ya. Nah, yang ini kalau nggak salah contohnya. Kemarin kalau nggak salah jawabannya itu sekitar 14 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ternyata ada kesalahan. Bapak ralat ya dari contoh yang pernah Bapak hasil kerjaan contoh yang pernah Bapak tampilkan di papan tulis waktu di asrama kemarin karena ada kesalahan. Maka Bapak tulis ulang atau kita kerjakan ulang ya untuk contoh soal ini. Di mana di soalnya ada gambar bahwa sebuah balok itu sebuah gaya F100 Newton maksudnya bekerja pada sebuah benda membentuk sudut 53 derajat dengan arah mendatar seperti gambar yang di atas. Berarti sesuai dengan gambar ya. Bila koefisien gesekannya adalah 0,2 dan massa bendanya adalah 5 kg, maka percepatan yang dialami benda tersebut adalah berapa? Maka sebelum kita menyelesaikan soalnya, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya ini. Yang pertama ada gaya F. Nah, gaya F ini ternyata arahnya miring.
Berarti bisa kita jabarkan gaya eksternal F-nya ini pada dua sumbu. Yang pertama ada F pada sumbu yang horizontal, Fx, dan F pada sumbu yang vertikal, Fy. Kita lihat bahwa Fy-nya arahnya ke bawah ya, karena dia F-nya ada menuju ke arah bawah. Jadi ada dua, yaitu Fx dan Fy. Sebentar saya ganti yang Fy-nya. Ini Fy. Oke. Maka ketika kita dorong atau ketika kita berikan gaya sebesar F 100 Newton, kemudian kita lihat bahwa bendanya itu akan cenderung bergerak ke arah kanan. Kecenderungan gerak bendanya akan bergerak ke arah kanan, atau dia akan punya percepatan ke arah kanan, sehingga akan muncul, karena lantainya merupakan lantai yang kasar, ada koefisien geseknya di sini. Berarti ada lantai kasar itu cirinya adalah dia punya koefisien gesek. Koefisien geseknya menyebabkan benda tersebut memiliki gaya gesek yang arahnya melawan dari arah gerak bendanya. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya akan mempunyai arah yang berlawanan dengan geraknya, berarti ke kiri. Berarti gaya geseknya ke arah kiri. Oh, sorry, pencet. Dan jangan lupa kita harus gambarkan juga gaya-gaya yang lainnya yang pada sumbu Y, yaitu ada gaya berat dan ada gaya normal. Gaya normalnya kita gambarkan, gaya beratnya ke situ. Ini gaya berat, kemudian ada gaya normal. Berarti ada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu pada benda ini ada banyak tuh ya. Ada Fx, ada Fy, ada Fgas, ada gaya berat, dan ada gaya normal. Ini A itu hanya menunjukkan bahwa gerakannya arahnya ke arah kanan. Saya gambarkan yang terpisah ya. A-nya itu gerak ke arah kanan. Oke. Maka kita masukkan ke dalam persamaan hukum 2 Newton. Nah, di sini karena kita punya F eksternalnya ada di sumbu X dan di sumbu Y, berarti di hukum Newton juga kita punya sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Kenapa M dikali dengan A? Karena dia bergerak ya. Kemudian sigma Fy. Berarti ada sigma Fx dan sigma Fy. Kita ini hukum 2 Newton, berarti sigma Fx sama dengan sorry, ada kesalahan dari pernyataan Bapak. Masukin ke hukum Newton maksudnya, tetapi belum tentu semuanya hukum 2 Newton ya. Kita masuk ke sigma Fx dan sigma Fy-nya, karena di sini kenapa harus dibagi jadi sigma Fx dan sigma Fy, karena di sini gaya eksternalnya itu ada dua komponen, yaitu ada yang di pada sumbu Y dan ada yang di sumbu X. Nah, kita lihat bahwa arah geraknya itu hanya bekerja pada sumbu X nih. Itu ditunjukkan dengan arah percepatannya yang cuman ke kanan saja. Tidak ada arah gerak di sumbu yang vertikalnya. Atau dia tidak menuju ke bawah gitu ya. Karena ada gaya dia tidak menuju ke bawah. Sorry, karena dia bertumpu pada lantai. Sehingga gerakannya hanya ditunjukkan arah geraknya ke kanan atau ke kiri saja, atau di sekitar sumbu X saja. Nah, karena geraknya hanya berada pada sumbu X, maka masuk ke hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton berlaku hanya pada sigma F pada sumbu X-nya saja, yaitu massa dikali dengan percepatan pada sumbu X. Kenapa? Karena benda tersebut bergerak hanya sepanjang sumbu X-nya saja. Kalau di sini kita lihat bahwa A-nya itu arahnya ke kanan aja, ke sumbu X-nya saja, sehingga yang masuk ke hukum Newton, hukum 2 Newton, sorry, itu hanya sigma Fx-nya saja. Sedangkan sigma Fy-nya nanti kita lihat apakah dia punya gerakan ke arah Y. Oh, ternyata di sini nggak punya gerakan ke arah Y. Di arah Y dia tetap diam. Berarti kalau si untuk yang sigma Fy-nya dia masuknya ke hukum 1
Newton, yaitu sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini untuk yang sigma F-nya. Kita masukin dulu yang hukum 2 Newtonnya ya, sigma Fx. Kita cari gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X. Kira-kira sebutin kira-kira gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X dari gambar ini. Ada yang mau menyebutkan gaya yang bekerja pada sumbu X? Tuh lihat, yang arahnya mendatar, arahnya di sumbu X mendatar. Kira-kira ada apa aja? Gaya gesek. Gaya gesek, kemudian selain gaya gesek, gaya apa lagi? Ada satu lagi ya, itu di sini bisa kita lihat ada gaya F di sumbu X atau gaya eksternal F yang bekerja pada sumbu X yang arahnya ke kanan. Kita lihat untuk pada sumbu X ternyata arah geraknya itu ke arah kanan, berarti yang ke arah kanan itu positif nilainya. Berarti Fx ini positif, Fgas ternyata melawan arah geraknya ke kiri, arah gayanya ke kiri, maka dia nilainya negatif. Berarti di sini F pada sumbu X, F eksternal ya pada sumbu X dikurangi dengan gaya geseknya. Massa dikali dengan A pada sumbu X atau percepatan pada sumbu X. Kita lihat bahwa Fx berarti F atau gaya F dengan proyeksi sudut pada sumbu X yaitu cos 53 derajat. Berarti F dikali dengan cos 53 derajat. Gaya gesek berarti mu koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya sama dengan massa dikali dengan AX. Nah, kita lihat di sini bahwa gaya gesek itu dipengaruhi oleh besarnya gaya normal. Sedangkan gaya normal itu belum kita tahu nilainya berapa. Maka harus kita cari tahu dulu besarnya gaya normal berapa. Karena gaya normal itu bekerja pada sumbu yang vertikal atau sumbu Y, maka untuk mencari gaya normal kita gunakan sigma F pada sumbu Y yang ini. Di mana sigma F pada sumbu Y ini berarti berlaku hukum 1 Newton. Maka saya tuliskan di sini untuk mencari gaya normal berlaku hukum 1 Newton untuk sigma Fy. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak punya pergerakan atau tidak bergerak pada sumbu Y. Kita bisa lihat di situ ada gaya apa saja yang bekerja pada sumbu yang vertikal. Kira-kira gaya apa aja yang bekerja pada sumbu yang vertikal? Selain gaya normal. Gaya berat. Gaya berat. Kemudian? Ya, Fy. Fy ya. Oke. Kita lihat bahwa kalau misalkan Fy arahnya ke bawah ya, kemudian gaya berat arahnya ke bawah dan gaya normal arahnya ke atas. Kita ambil saja yang ke atas itu nilainya positif, berarti hanya gaya normal yang nilainya positif. Kemudian gaya berat nilainya negatif dan Fy nilainya juga negatif sama dengan 0. Nah, karena kita mau cari besarnya gaya normal, maka gaya berat dan gaya Fy-nya itu pindah ruas ke sebelah kiri jadinya N sama dengan W ditambah dengan Fy. W itu berarti gaya berat, massa dikali percepatan gravitasi ditambahkan dengan gaya Fy. Fy adalah proyeksi gaya F pada sumbu Y yaitu sinus 53. Masanya adalah 5 kg, percepatan gravitasi 10, F-nya adalah 100. Nah, sinus 53 berapa tuh? 0,6 atau 0,8?
sinus 53. Nol koma 6 atau 0,8 ya? Sinus 53. 0,8. 0,8. Kalau pakai kalkulator nilainya 0,79 sekian ya. Kita bulatkan jadi 0,8. 50 ditambah dengan 80 berarti jadi 130 Newton ya. Maka kita dapatkan besarnya gaya normal 130 Newton. Nah, sekarang kita lihat bahwa F-nya sudah ada, kemudian mu-nya udah ada, normalnya juga sudah kita dapatkan, masanya udah dapat, dan kita cari AX-nya. Berarti kita masukkan gaya normalnya ke persamaan itu. Ini saya tuliskan di sini ya. Maka saya tuliskan ulang bahwa F dikali dengan cos 53 derajat dikurangi koefisien gesek dikali dengan gaya normal sama dengan massa dikali dengan percepatan pada sumbu X. Gayanya adalah 100 Newton, gaya eksternalnya ya. Cos 53. Berapa nih? Cos dari 53. 3/5. 3/5. Oke, dikurangi dengan mu-nya adalah koefisien gesek ya. Adalah 0,2. Dikali dengan gaya normalnya tadi sudah kita dapat yaitu 130 Newton. Sama dengan masanya adalah 5 kg dikali dengan AX. 100 kali 3/5. Ini coret 20 ya. 20 kali 3 berarti 60. Dikurangi 0,2 dikali 130. Berarti 2 dikali 13. Berarti 26 ya. Sama dengan 5 dikali dengan AX. 60 dikurangi 26. 34. Sama dengan 5 kali AX. Maka AX-nya sama dengan 34 dibagi 5. Berapa tuh? 6,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan yang dialami oleh balok tersebut atau benda tersebut adalah 6,8 meter per sekon kuadrat pada arah sumbu X yang positif atau ke arah kanan ya. Gitu. Maka percepatan yang kemarin Bapak hitung hasilnya itu 14 kalau nggak salah itu ada kekeliruan ya. Kekeliruannya di mana? Di menentukan besarnya gaya normal. Kalau nggak salah waktu Bapak ngitung di papan tulis itu besarnya gaya normal sama dengan gaya berat. Nah, ini tuh tidak berlaku. Ini tidak berlaku karena kenapa? Karena ada gangguan atau ada tambahan dari gaya eksternal yang pada sumbu Y-nya ini, gaya F eksternal yang berada pada sumbu Y, sehingga nanti gaya normalnya itu tidak sama lagi dengan besarnya gaya berat tetapi harus ditambahkan dengan FY-nya. Gitu. Jadi harus ada FY-nya di sini ditambahkan. Kenapa? Karena FY-nya arahnya ke bawah. Nah, kasusnya berbeda kalau misalkan bendanya tadi itu ditarik oleh gaya F yang sama misalkan tapi arahnya ke atas tuh. Misalkan gaya FY-nya arahnya ke atas. Maka kalau saya jabarkan gitu ya. Sorry, gaya F-nya arahnya ke atas. Di sini ada Fx, kemudian ada Fy. Kemudian ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, bisa kita lihat bahwa beda dengan gambar yang sebelumnya bahwa Fy-nya sekarang arahnya ke atas atau searah dengan gaya normal. Maka dalam kasus ini untuk menentukan gaya normalnya berarti W gaya beratnya dikurangi dengan
Y. Kenapa? Karena antara gaya berat dengan gaya FY-nya itu saling berlawanan. Maka gaya normalnya itu sama dengan W dikurangi dengan FY. Sedangkan kalau yang kasusnya pada gambar yang sebelumnya ya di contoh soal ini, gaya FY itu searah dengan gaya berat. Maka gaya beratnya ditambahkan dengan gaya FY-nya. Tapi kalau misalkan gaya FY-nya itu berlawanan dengan gaya berat, maka gaya normalnya itu sama dengan gaya berat dikurangi dengan gaya eksternal F pada sumbu Y. Nah, di sini sampai di sini ada pertanyaan mengenai contoh soal ini. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke slide Bapak berikutnya. mau Ya, nanya. boleh. Yang tadi sin, yang sin 53, itu kan tadi Jen ngomongnya 0,8. Terus Ya. Jen tadi lihat contoh yang kemarin, ternyata itu cos, bukan sin. Nah, yang kemarin yang salah. Di contoh yang kemarin. Bapak juga salah masukin sin dan cosnya. Yang ini yang benar ya. Sin 53 benar 0,8. Kalau kalian pakai kalkulator, dipakai kalkulator saintifik ya, kalian bisa lihat di situ 50 sin dari 53 derajat itu hasilnya 0,79 sekian, atau hasilnya adalah kita bulatkan jadi 0,8. Yang kemarin yang Bapak banyak salahnya ya. Karena mungkin kemarin persiapannya kurang, pas nyampe asrama juga kan masih ribet sama alat-alat ya. Jadinya Bapak agak kurang konsentrasi. Yang ini yang benar ya. Berarti Bapak kalau cos 53, 3/5. Cos 53 ya 3/5. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sebentar ya. Cek. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kemarin juga Bapak sudah memberikan latihan untuk minta kalian mengerjakan latihan soalnya ya, nomor 29 halaman 171. Nah, ini Bapak skip dulu ya. Karena materi tentang gaya sentripetalnya harus selesai Bapak jelaskan supaya nanti kalian bisa PTS-nya bisa sampai di gaya sentripetal sama dengan kelas yang lain. Oke, nanti kita Bapak akan bikin video tersendiri untuk pembahasan nomor 29 ini. Oh ya, sebelumnya mengenai kisi-kisi ya, Bapak mohon maaf dulu juga karena kesehatan Bapak juga kurang sehat, jadi Bapak belum sempat menyelesaikan kisi-kisi untuk PTS nanti. Tapi insya Allah sebelum hari Kamis, kalau paling lambat lah hari Kamis siang atau Kamis sore, Bapak akan upload kisi-kisi PTS-nya di GCR ya. Nanti hari Kamis kalian cek saja langsung ke GCR untuk bisa mengetahui kisi-kisi untuk PTS fisika. Oke ya, kita lanjutkan materi kita. Nah, selain ada gaya eksternal, gaya normal, gaya berat, kemudian gaya tegangan tali, dan gaya gesek, maka ada satu lagi gaya yang mungkin muncul dalam analisis dinamika partikel, yaitu adalah gaya sentripetal. Nah, kalian pernah kayaknya pernah Bapak jelaskan mengenai apa namanya, pada gerak melingkar gitu ya, ada sesuatu yang menyebabkan benda tersebut tetap bergerak melingkar. Contohnya misalkan saya punya sebuah bola gitu ya, kemudian saya ikat bola ini dengan tali. Nah, kemudian saya putar. Gitu ya, bola ini saya putar gitu ya. Sehingga pada suatu saat dia posisinya di sini, pada suatu saat dia posisinya di sini, pada suatu saat dia posisinya di sini. Maka sebenarnya pada setiap posisi dia itu pengennya itu bergeraknya tuh lurus ke depan.
Di sini juga dia bergeraknya pengen lurus ke depan. Ini juga sama, ini juga sama. Tetapi dia ternyata tetap bergerak pada lintasan yang melingkar. Ya, jadi lintasannya itu tetap melingkar. Ini terjadi karena ada sesuatu yang menyebabkan bendanya itu bergerak melingkar. Nah, masih ingat nggak kira-kira di gerak melingkar itu apa yang menyebabkan, siapa yang menyebabkan benda tersebut tadi, benda bola ini itu tetap bergerak melingkar? Boleh dibuka catatannya tentang gerak melingkar. Jadi di situ ketemu alasannya atau siapa yang menyebabkan benda tersebut tetap bergerak melingkar. Gimana, ketemu tentang gerak melingkar? Kira-kira apa ya yang menyebabkan sesuatu atau sebuah benda itu tetap bergerak melingkar? Nah, pada kondisinya di sini ini kecepatan arahnya ke situ ya. Nah, ternyata setiap titik kecepatan itu arahnya berubah. Pada gerak yang melingkar di setiap titiknya arahnya berubah. Kita masih ingat dalam gerak ini ya, GLBB, gerak lurus atau kinematika gerak di semester kemarin, bahwa yang menyebabkan atau yang merubah kecepatan itu dinamakan sebagai percepatan. Ya. Nah, ini yang merubah kecepatan adalah percepatan. Nah, pada gerak melingkar yang berubah itu hanya arah dari kecepatannya. Nah, pada gerak melingkar siapakah nama yang merubah arah kecepatan pada benda ketika dia bergerak melingkar? Yang hanya merubah arah kecepatan bendanya. Apakah itu nama percepatannya? Masih ingat nggak? Kalau kalian buka lagi maka namanya itu adalah percepatan sentripetal. Ya. Jadi percepatan sentripetal adalah percepatan yang bisa merubah arah kecepatan pada benda di setiap titik pada lintasan yang melingkar. Arah dari percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat dari lingkaran atau pusat dari lintasannya. Ini arah sentripetal, percepatan sentripetal, ini percepatan sentripetal, ini percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal arahnya tetap, yaitu menuju ke pusat dari lintasan yang melingkar. Fungsinya untuk mengubah arah dari kecepatan benda ketika dia bergerak pada lintasan yang melingkar. Maka agar bendanya bergerak melingkar, sesuatu yang harus menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar itu adalah percepatan dinamakan adalah percepatan sentripetal. Atau dilambangkan dengan huruf A kecil, terus ada tulisannya SP menandakan dia sentripetal. Lalu apa hubungannya dengan gaya gitu ya? Menurut hukum 2 Newton, kalau ada benda bergerak dengan menggunakan sebuah percepatan itu dan percepatannya berlaku pada benda bermassa tertentu, maka menurut hukum Newton itu kalau ada benda gitu ya bermassa itu memiliki percepatan tertentu, maka dia akan punya gaya. Dalam kasus ini berarti F sama dengan M dikali dengan A. Dalam kasus ini yang berlaku adalah percepatan sentripetal, maka gaya yang berlaku pada benda tersebut ketika dia memiliki percepatan sentripetal adalah gaya sentripetal namanya.
Sederhananya gitu ya. Kalau percepatannya adalah percepatan sentripetal, maka gayanya adalah gaya sentripetal. Kalau A-nya itu A biasa, maka gayanya biasanya gaya eksternal atau total gaya. Kalau A-nya pada sumbu X berarti nanti jadi Fx, kalau A-nya pada sumbu Y berarti nanti jadi Fy. Ya, contoh kasusnya misalkan saya punya bola, kemudian saya putar seperti itu ya. Nah, saya putar itu, saya punya bola diikatkan dengan tali, kemudian bolanya tersebut saya putar horizontal seperti ini ya. Bolanya akan bergerak melingkar. Nah, gimana ceritanya atau gimana kalau misalkan tiba-tiba talinya saya putus? Apa yang terjadi pada bolanya? Apakah dia masih bergerak melingkar atau dia akan meluncur keluar dari lintasan melingkarnya? Meluncur. Ya, dia akan meluncur keluar dari lintasan yang melingkarnya, sehingga bisa kita katakan bahwa harus ada yang menahan si bola ini supaya dia tidak keluar dari lintasan melingkarnya. Apakah itu? Yaitu adalah percepatan sentripetalnya. Ya, jadi ada percepatan sentripetal yang bekerja pada benda ini sehingga yang menyebabkan benda ini kecepatannya selalu berubah arah gitu ya. Dan menahan supaya bendanya ini tidak keluar dari lintasannya. Nah, karena sepanjang bola ini sepanjang bola ini diputar ini ada tali, dan ketika kita putar itu talinya menegang, maka percepatan sentripetal itu bekerja sepanjang talinya ini. Nah, tadi saya bilang ternyata ketika kita putar talinya itu ikut menegang, maka percepatan sentripetal itu juga bekerja sepanjang talinya tadi yang menyebabkan talinya akhirnya jadi menegang. Kita sudah pelajari bahwa ketika ada tali yang menahan benda supaya tidak keluar atau tidak jatuh dan talinya itu menegang, maka akan ada yang namanya gaya tegangan tali. Sehingga di sini juga pada sistem ini juga selain ada percepatan sentripetal, ada juga yang namanya gaya tegangan tali. Saya gambarkan dengan garis warna merah yang tebal di situ. Gaya tegangan talinya garis warna merah, percepatan sentripetalnya garis warna hitam. Nah, pada kasus ini berarti gaya yang menahan supaya bolanya tidak keluar dari lintasan melingkarnya adalah gaya tegangan tali. Loh, katanya gaya sentripetal, Pak, kalau punya percepatan sentripetal. Iya, betul. Karena gaya tegangan tali dalam kasus yang sistem ini ya, itu akan sama dengan gaya sentripetalnya. Atau gaya tegangan tali itu berlaku sebagai gaya penahan supaya bendanya tidak keluar dari lintasannya. Atau bisa saya bilang bahwa gaya tegangan tali berlaku sebagai gaya sentripetal. Nah, dalam kasus ini gaya tegangan tali berlaku sebagai gaya sentripetal. Berarti kalau dalam kasusnya ini, gaya apa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal? Maka yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah gaya tegangan talinya. Nah, dari kasus ini berarti bisa kita katakan bahwa gaya sentripetal itu fleksibel. Dia bisa berupa apapun. Dia bisa berupa gaya tegangan tali atau gaya berat atau gaya normal atau gaya yang lainnya. Pokoknya gaya sentripetal itu adalah gaya yang menahan bendanya, menahan benda supaya tidak keluar dari lintasan agar tetap bergerak melingkar. Tetapi gaya sentripetal ini bisa berupa gaya apapun yang bergantung pada sistem-sistem dari gerak melingkarnya tersebut. Jadi gaya sentripetal itu
Bisa berupa gaya tegangan tali, bisa berupa gaya normal, dan gaya-gaya lainnya bergantung pada sistemnya. Nanti kita coba dengan sistem-sistem yang lainnya. Pada sistem ini ada bola diikat dengan tali, kemudian kita putar, talinya menegang, maka talilah yang berfungsi untuk menahan gaya tegangan tali, maksudnya yang berfungsi untuk menahan si bolanya agar tidak keluar dari lintasan, sehingga gaya tegangan talinya yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Berarti dari sini kita punya bahwa gaya tegangan tali itu sama dengan gaya sentripetal, gitu ya. Karena gaya tegangan tali lah yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Kita coba dengan sistem yang lainnya. Contohnya di sini. Merry-go-round pushes on you, keeping you moving in a circle. Di sini kita punya komedi putar ya. Nah, kira-kira gaya apa yang menahan supaya orang ini tidak keluar dari lintasannya? Kan ini naik komedi putar nih. Dia bergerak dalam lintasan yang melingkar. Nah, kira-kira gaya apa yang menahan supaya orang ini tetap berada pada si komedi putarnya, tidak keluar dari komedi putarnya atau tidak meluncur? Berat bukan, Pak? Gaya berat? Sentripetal. Ya betul, gaya sentripetal. Tetapi gaya sentripetalnya yang berlaku pada orang ini gaya sentripetal apa nih? Apakah tadi gaya tegangan tali pada kasus yang ini? Atau gaya yang lain? Berat sama normal. Oke, kalau berat berarti arahnya ke bawah ya? Normal arahnya ke atas. Nah itu tuh. Ini arah. Sedangkan orangnya ini bergerak berputar dan akan mendorong, ini ada sebuah panah ya, berarti dia akan terdorong tetap berada pada jalurnya. Berarti ini gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetal apakah yang dihasilkan oleh orang yang berada di komedi putarnya ini? Kalau gaya berat dan gaya normal ternyata arahnya tuh beda tuh. Gaya berat arahnya atas bawah pada sumbu yang vertikal, sedangkan gaya sentripetal arahnya itu pada sumbu yang horizontal tuh. Maka tidak mungkin gaya berat dan gaya normalnya yang menyebabkan dia tetap bertahan di sini. Pasti ada gaya lain yang menyebabkan orangnya tetap pada lintasannya sih. Di sini kita bisa perhatikan bahwa orangnya pegangan ya. Nah, gimana kalau orangnya nggak pegangan? Apakah dia bisa keluar, meluncur keluar? Bisa. Bisa ya, sehingga gaya pegangan tagangan atau bukan tegangan ya, tapi gaya pegangan dari tangan inilah yang menyebabkan si orangnya tetap bergerak pada lintasan yang melingkar, sehingga gaya pegangan inilah yang berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Kita anggap saja gaya orang ini menahan atau memegang si komedi putarnya itu sebagai gaya eksternal. Maka pada kasus ini gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya eksternal. Ya pada kasusnya ini. Kemudian kalau misalkan saya putar ember yang isinya air, gitu ya. Saya putar secara vertikal. Ternyata airnya itu ketika ada di bagian paling atas, ternyata dia tidak jatuh ke bawah. Berarti ada gaya sentripetal nih, gaya sentripetal yang menyebabkan si bendanya atau airnya tidak jatuh atau tidak turun ke bawah. Karena dia atau menyebabkan airnya tetap bergerak di dalam embernya dan ikut bergerak melingkar gitu. Nah, kira-kira gaya apa tuh antara air dengan ember? Di sini bisa kita perhatikan bahwa air dengan ember saling bersentuhan ya. Nah, di sini kalau gaya yang saling bersentuhan itu muncul gaya apa tuh? Ada dua benda saling bersentuhan maka muncul Gaya gaya gesek. selain gaya gesek. Gaya normal. Gaya normal, betul. Jadi antara dua benda ini antara air dengan dasar dari embernya itu akan muncul sebuah gaya, yaitu gaya normal yang arahnya menuju ke bawah atau tegak lurus dengan dasar dari
tempat benda tersebut berada. Di sini air bertumpu pada dasar ember, berarti gaya normalnya itu tegak lurus dengan dasar dari embernya. Maka pada kasus ini ketika air itu berada di dalam ember gitu ya. Kalau kita tinjaunya air di dalam ember, maka yang berlaku untuk menahan airnya supaya dia tetap bergerak pada lintasan yang melingkar, itu gaya sentripetalnya adalah gaya normal. Sehingga gaya sentripetalnya akan sama dengan gaya normal. Nah, beda tinjauannya, beda kasus tinjauannya kalau kita tinjau si embernya ini yang diikat dengan tali. Kalau kita lihatnya ember yang diikat dengan tali, maka akan ada gaya tegangan tali gitu ya. Kita nggak perhatikan air, kita tidak memperhatikan air yang ada di dalamnya. Kita cuma perhatiin ember kemudian diikat dengan tali gitu ya, kemudian diputar. Maka gaya yang berlaku sebagai penahan supaya embernya itu tidak keluar dari lintasannya adalah gaya tegangan tali. Berarti gaya sentripetal yang berlaku pada sistem ember dengan tali tadi adalah gaya tegangan tali. Sedangkan gaya yang berlaku sebagai penahan supaya airnya tetap berada pada embernya dan dan ikut bergerak melingkar itu adalah gaya normal dari airnya. Gitu ya. Atau pada kasusnya ini mobil berputar atau berbelok pada lintasan yang berbelok gitu ya. Mobil bergerak pada lintasan yang berbelok atau pada kasusnya di sini lintasannya itu melingkar. Maka harus ada gaya yang mendorong supaya si bendanya atau mobilnya itu tetap berada pada lintasannya. Gaya apakah itu yang berlaku? Ya, gaya gesek ya di sini udah ada gambarnya nih. Arahnya menuju ke pusat, terus ada Fs berarti gaya gesek. Gaya gesek antara siapa? Ban sama aspal. Ya, ban sama aspalnya atau roda mobil dengan permukaan jalan ya. Maka pada kasus ini gaya sentripetal yang berlaku pada mobil supaya mobilnya tidak keluar dari lintasan adalah gaya geseknya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa gaya sentripetal itu bisa berbentuk macam-macam ya. Ada gaya eksternal, ada gaya dengan tali, kadang juga pakai gaya normal, kadang juga pakai gaya gesek. Jadi kita punya bahwa gaya sentripetal itu pokoknya adalah gaya yang menahan supaya benda tersebut tidak keluar dari lintasan melingkar. Nah, ketika kita tinjau penggambaran gaya-gayanya, ternyata oh yang menahan itu adalah tegangan tali, maka gaya sentripetalnya sama dengan gaya tegangan tali. Atau gaya sentripetalnya ternyata merupakan gaya normal gitu ya. Maka gaya sentripetal sama dengan gaya normal atau merupakan gaya gesek antara roda ban dengan jalan rayanya, maka gaya sentripetal yang berlaku adalah sama dengan gaya gesek. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam ya, bisa berubah-ubah. Jadi jangan salah menentukan untuk mencari besar gaya gaya sentripetalnya. Oke, nah gaya sentripetal itu diambil karena dia mempunyai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal yang sudah kalian pelajari itu persamaannya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Di mana V adalah kelajuan atau kecepatan. Kelajuan bendanya ya. Satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan R adalah jari-jari lintasan. Atau kalau dalam kasusnya tali berarti jari-jari talinya ya. Lintasan yang melingkar. Satuannya adalah meter. Menurut hukum 2 Newton ya. Kalau sebuah benda yang bermassa mempunyai sebuah percepatan, maka dia sama dengan atau dia merupakan sebuah gaya. Maka gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetalnya.
Karena percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R, maka gaya sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini tadi persoalannya, gaya-gaya mana saja yang berkontribusi sebagai gaya sentripetalnya. Maka harus kita tinjau dulu berdasarkan gambar tadi, apakah gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya normal atau gaya tegangan tali atau kayak gaya gesek dan lain sebagainya. Maka kita harus tinjau dulu yang berkontribusi sebagai gaya sentripetal adalah gaya apa saja. Pak, bisa nggak gaya sentripetal nggak cuma satu gitu ya? Bisa, pada beberapa kasus ada beberapa gaya yang bekerja sama yang menyebabkan benda tersebut tidak keluar dari lintasannya. Jadi tidak cuma satu gaya sentripetal. Tidak cuma gaya normal saja, nggak cuma gaya tegangan tali saja, nggak cuma gaya gesek aja, tapi bisa jadi ada beberapa gaya. Yang penting gayanya pertama arahnya selalu menuju ke pusat dari lintasannya. Yang kedua itu berfungsi untuk menahan supaya bendanya atau sistemnya tidak keluar dari lintasan melingkarnya. Maka bisa kita katakan bahwa gaya-gaya tersebut merupakan gaya sentripetal atau berlaku sebagai gaya sentripetalnya. Oke, sebelum ke contoh soal, ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau nanya, Boleh? berarti kalau misalnya gaya sentripetalnya itu misalnya gaya gesek atau gaya Newton atau gaya tegangan tali, itu rumusnya gaya-gaya yang itu? Apa rumus yang ini? Nah, kalau gayanya berupa gaya tersebut, maka kita punya persamaan bahwa misalkan gaya sentripetalnya adalah gaya tegangan tali ya, maka FSP sama dengan gaya tegangan tali. Atau gaya sentripetalnya merupakan gaya normal, maka gaya sentripetal sama dengan gaya normal. Atau gaya sentripetalnya merupakan gaya gesek. Nah, ininya bagian ruas sebelah kirinya tetap pakai yang ini, sebelah kanannya ya pakai rumus yang mereka punya masing-masing. Kalau kita punya gaya tegangan tali rumusnya seperti apa, ya gaya normal seperti apa, kemudian gaya gesek seperti apa. Kalau rumus FSP-nya mah atau gaya sentripetalnya mah tetap yang ini. MV kuadrat per R. Siapa, makasih. Oke. Bapak boleh Ya. ke slide yang sebelumnya nggak Pak? Mau di screenshot. Boleh. Yang ini atau sebelumnya lagi? Yang ini Pak. Oke. Udah Bapak, terima kasih. Oke. Yang ini udah screenshot? Udah Pak. Oke, kita ambil contoh soal aja ya, biar tahu kasusnya. Kita punya bola bandul ya, terdiri dari batu. Ini batu warna biru, kemudian bermasa 2 kg. Saya tuliskan, diketahui massa dari batunya sama dengan 2 kg. Talinya punya panjang R sama dengan 2 meter. Diputar vertikal seperti terlihat pada gambar. Jadi muternya itu vertikal ya. Vertikal itu berarti ke atas ke bawah gitu ya. Laju beban dijaga konstan dengan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah tentukan tegangan tali di titik A, kemudian tegangan tali di titik B, tegangan tali di titik C, dan tegangan tali di titik D. Kenapa harus kita cari satu persatu di A, B, C, D dan di A, B, C dan D? Karena kalau kita putarnya secara vertikal, maka akan ada beberapa gaya yang mempengaruhi benda tersebut sehingga gaya tegangan talinya itu akan berbeda-beda pada setiap titik. Maka sebelum kita masuk ke dalam persamaan gaya tegangan talinya berapa, kita harus tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut di setiap titik, di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Misalkan kita tinjau dulu di titik A ya, karena ini vertikal berarti nanti ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Nah, di titik A karena dia berada pada medan gravitasi yang arahnya ke bawah, maka dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian dia ditahan oleh tali
yang pusatnya di sini ya. Nah, sehingga dia akan mempunyai gaya tegangan tali di titik A. Gitu ya. Kemudian di titik B ya, selain dua gaya ini tidak ada gaya yang lain ya. Kemudian di titik B ada gaya berat, jangan lupa arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali yang arahnya ke situ tuh miring. Kemudian di titik C jangan lupa masih ada gaya berat dan ada gaya tegangan tali. Di C ini gaya berat. Di titik D itu ada gaya tegangan tali arahnya ke bawah. Ada gaya berat dulu arahnya ke bawah. Dan ada gaya tegangan tali yang di titik D arahnya juga ke bawah. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini gaya tegangan tali arahnya tetap sama menuju ke pusat gitu ya. Tetapi ada gaya yang lain yaitu gaya berat yang arahnya selalu konsisten menuju ke bawah gitu ya. Tetapi pada setiap titik ternyata akan menimbulkan sudut-sudut yang berbeda dibandingkan dengan gaya tegangan talinya. Kalau di sini di antara di titik A gitu ya, tegangan tali arahnya ke atas, ternyata gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian di titik B, tegangan talinya arahnya ke kiri nih, tetapi gaya beratnya tetap arahnya ke bawah. Berarti di antara mereka ada perbedaan sudut 90 derajat. Nah, dalam kasus ini berarti di titik C misalkan gaya tegangan talinya arahnya ke situ, kemudian gaya beratnya arahnya ke bawah. Berarti di antara mereka itu ada perbedaan sudut sebesar 60 derajat. Kemudian di titik D ternyata gaya tegangan talinya searah dengan gaya beratnya. Nah, dari gambar sini saja berarti bisa kita simpulkan atau bisa kita prediksikan bahwa setiap titik gaya tegangan talinya akan berbeda-beda bergantung dengan gaya beratnya. Nanti gaya beratnya akan saling mempengaruhi dari gaya tegangan talinya. Ya, contohnya saja ya ini bisa kita lihat kalau misalkan kita benar-benar memutar batu atau bandul ya dengan tali gitu ya. Pada titik yang paling bawah dia pasti akan memiliki gaya tegangan tali yang besar karena dia juga ikut menahan dari gaya beratnya. Pada titik yang di atas kita kadang-kadang kita kalau kita slow motion atau kita slow down pergerakannya, maka ketika bendanya berada di paling puncak atau paling atas, kadang-kadang talinya itu akan mengendur gitu. Maka kita cari satu persatu aja supaya lebih mudah. Ditanya berarti kita jawab. Pada kasus ini gaya tegangan tali itu berlaku sebagai gaya tegangan tali berlaku sebagai gaya sentripetalnya, sehingga kita punya gaya sentripetal sama dengan gaya tegangan tali. Tapi nggak cuma gaya tegangan tali aja, di sini ada gaya berat yang melawan dari gaya tegangan talinya. Sebentar Bapak ambil minum dulu ya. Nggak tahu soal. Cek. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi sampai di gaya sini. Nah, ternyata selain ada gaya tegangan tali, itu juga dia dilawan oleh gaya berat. Kenapa dilawan? Karena mereka arahnya itu saling berlawanan ya. Maka ada tegangan tali A itu dilawan oleh gaya berat yaitu W.
Nah, karena kita mau mencari gaya tegangan tali A, maka ruas yang sebelah kanan itu kita sisakan TA gitu ya. Maka W-nya ini pindah ke kiri, berarti FSP ditambah dengan W sama dengan TA begitu. Maka TA-nya akan sama dengan gaya sentripetalnya ditambah dengan gaya beratnya. Ini pada posisi A ya. Maka gaya sentripetal itu rumusnya adalah M dikali kecepatan kuadrat dibagi R ditambah gaya berat adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi. Kalau kita masukin angkanya berarti TA sama dengan massanya adalah 2 kg, kecepatannya adalah 10 kuadrat, R-nya adalah 2 meter, ditambah dengan M-nya adalah 2 kg dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, kalau misalkan di soalnya tidak diketahui besar percepatan gravitasinya, maka gunakan angka G sama dengan 10. Maka kalau kita hitung ini jadi 100 ditambah dengan 20, maka TA-nya sama dengan 120 Newton. Maka tegangan tali pada posisi A sama dengan 120 Newton. Gimana dengan posisi lainnya, Pak? Udah kita tinjau satu persatu di posisi B. Nah, kita lihat bahwa TB-nya itu menuju ke arah kiri, sedangkan W-nya itu menuju ke arah bawah. Maka W itu dengan dengan tegangan tali B, itu arahnya 90 atau memiliki perbedaan arah 90 derajat. Oleh karena itu, pada titik B, maka gaya beratnya itu tidak mempengaruhi tegangan talinya karena mereka saling tegak lurus. Biasanya kalau saling tegak lurus, mereka punya nilai sinus sama dengan 90 gitu ya. Ketika kita punya sinus 90 itu sama dengan 0, maka gaya beratnya ini tidak akan mempengaruhi. Sehingga pada titik B gaya sentripetalnya sama dengan gaya tegangan tali B-nya. Yaitu M dikali dengan V kuadrat dibagi dengan R sama dengan tegangan tali B. Berarti ini jadinya berapa tadi? 100 ya. Maka TB-nya sama dengan 100 Newton. Sedangkan kalau di titik C ya, maka gaya sentripetal yang berlaku adalah TB dikurangi dengan gaya berat yang kita proyeksikan dengan sinus 30 derajat. Kenapa diproyeksikan dengan sinus 30 derajat? Karena si gaya beratnya ini kita misalkan atau kita proyeksikan supaya dia memiliki sudut 90 derajat. Nah, untuk supaya dia punya sinus 90 derajat di sini berarti W dikali dengan sin 30. Atau ada pengaruh sedikit dari gaya beratnya yang dapat bukan dikurangin ya, ternyata ditambah di sini. Karena arah dari gaya berat, proyeksi gaya beratnya bukan ke luar tetapi ke dalam. Ini saya gambarkan dengan warna yang hitam ya, bahwa gaya beratnya kita tambahkan arahnya ke dalam tuh. W sin 30-nya arahnya ke dalam. Maka di sini ditambah. Maka SP sama dengan TB ditambah dengan WB. Sorry, ini udah ditulis ulang ya. Maka karena kita mau mencari besar gaya tegangan talinya atau TB-nya, maka kita pindah ruaskan yang WB kali sin 30-nya itu ke ruas sebelah kiri, sehingga kita punya FSP dikurangi dengan WB dikali sin 30 sama dengan TB. FSP-nya adalah M V kuadrat per R dikurangi WB adalah M kali G dikali dengan sinus 30 sama dengan TB. Ini adalah 100 dikurangi ini adalah berapa tadi? 20 ya.
Sin 30 teh berapa ya? 12. Sin 30 berapa? 12, Sinus Pak. Di Google. sinus sinus 30 derajat, ayo. Bukan 12. Nilai sinus tuh maksimal 1. Nggak mungkin 12. Minimal 0. Sorry, minimal negatif 1. Sinus 30 adalah 1/2 atau 0,5 ya. Berarti 20 kali 0,5 adalah 10, berarti 100 dikurangi 10 sama dengan TB, maka TB-nya sama dengan 90 Newton. Lalu pada posisi C berarti hampir sama dengan pada posisi A, cuman bedanya arahnya sama ya, berarti pada posisi D, sorry, bukan pada posisi C. Pada posisi D berarti gaya sentripetalnya sama dengan gaya tegangan tali pada posisi D ditambah dengan gaya beratnya. Ini bukan WB ya, ini C, sorry. Ini TC bukan TB. Sorry, saya salah tulis di sini, harusnya TC karena dia posisi C, ini juga TC. Oke, yang TB yang di atas ya, pernah posisi B. Kita balik lagi di posisi yang D. Itu karena kita mau mencari gaya tegangan tali di D atau TD-nya, maka gaya beratnya saya pindah ruaskan sehingga FSP dikurangi dengan W sama dengan TD. Maka masukin angkanya MP kuadrat per R dikurangi dengan M kali G sama dengan TD. Di sini 100, nilainya dikurangi dengan 20 sama dengan TD, maka TD sama dengan 90 Newton. 80 Newton. Ya, begitu ya. Karena diputar secara vertikal, maka gaya tegangan tali pada masing-masing titik itu akan berbeda-beda. Bergantung pada posisinya. Apakah dia ada di puncak paling bawah ataukah dia ada di sudut terjauh di sebelah kanan gitu ya, agak miring ke atas atau di paling atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Boleh. kalau yang B, kenapa nggak ditambah W? Yang B itu berarti yang TB. Iya, Pak. Karena antara TB dengan W-nya ini sudutnya 90 derajat. Jadi kalau misalkan saya tambahkan, misalkan di sini saya tuliskan aja di atas ya. B sama dengan TB ditambah dengan W dikali sudutnya mereka 90 derajat. Ya, maka kita lihat bahwa sinus 90 kan hasilnya 0 ya. Sorry, bukan sinus tapi cos. Sorry, saya bukan pakai sinus tapi pakai cos. Cos 90. Yang di sini juga pakainya harusnya bukan sinus tapi harusnya pakainya cos. Sebentar. Oke. Ya, ini pakainya cos. Tapi cosnya itu jadinya 60 derajat ya. Kenapa jadinya cosnya 60 derajat? Karena kalau di sini 30 derajat, maka di segitiga ini nih sudut antara W dengan TC-nya itu adalah 60 derajat. Berarti di sini WB dikali cos 60. Di sini kali cos 60. MG kali cos 60. Ya, perbedaan sudut antara keduanya tuh, antara kalau saya gambarkan TC dengan W tuh. Nah, di sininya kan 30, maka di sininya kan pasti 60. Ini TC, ini W. Gitu ya. Yang di sini. Maka di sini juga kali cos 90. Cos 90 itu berapa ya nilainya?
cos dari 90 derajat? Ayo. Ada yang tahu nilai cos 90 derajat? Nol. 0. Ya. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka sisanya kan tinggal FSP sama dengan TB-nya aja tuh. Maka Bapak tuliskan ini FSP sama dengan TB-nya aja. Jadi kenapa tidak ditambahkan? Ya kalaupun kita tambahkan nilai ditambahin sama dengan 0 nilainya. Begitu ya. Jadi nggak usah kita tuliskan ditambah juga nggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Makasih. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada gambar roller coaster ya, di mana wahana roller coaster adalah Bapak maaf. ya. Bapak mau ya. Terima kasih Bapak. Udah. Sama-sama. Nah, di sini adalah wahana roller coaster adalah wahana yang paling kompleks yang menerapkan semua hukum Newton. Jadi semua hukum Newton baik itu nanti ada gaya normal, gaya berat, gaya sentripetal dan lain sebagainya itu diterapkan dengan baik pada wahana roller coaster. Jadi kalau mau buat roller coaster tuh harus paham dulu mengenai fisika dari dinamika partikel. Maka baru bisa mereka merancang wahana roller coaster ya, supaya aman dan supaya bisa tetap menyenangkan ya, tapi tetap aman juga. Nah, sekarang kita bahas ketika benda ketika gaya gesek gaya sentripetalnya itu berupa gaya gesek. Nah, ketika benda atau mobil melewati tikungan datar, maka gaya sentripetal yang diberikan oleh gaya sentripetalnya diberikan oleh gaya gesek antara jalan dan roda. Nah, gaya ini akan mengecil jika jalanan itu basah atau jalanannya itu licin. Jadi itulah kenapa kalau misalkan kita berbelok pada lintasan yang basah atau pada keadaan hujan, itu kadang-kadang rodanya akan slip atau bisa jadi nanti rodanya slip. Nah, berarti kalau rodanya slip berarti sudah tidak ada gaya geseknya, sudah tidak bisa bekerja sehingga nanti kita akan bisa keluar dari lintasan yang berbeloknya ini. Nah, supaya lintasannya supaya dia tetap bisa berbelok, maka harus dijaga gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Ini pada tikungan yang mendatar ya. Nah, ketika pada tikungan yang mendatar, maka besarnya laju mobil ketika berbelok melewati belokan ini itu juga punya nilai maksimum. Kenapa? Karena gaya gesek yang bekerja di antara jalan dengan rodanya itu bergantung pada kecepatan dari roda atau kecepatan dari mobilnya. Nah, besarnya kecepatan dari mobilnya itu akan mempengaruhi besarnya gaya gesek, sehingga juga akan mempengaruhi gaya sentripetalnya. Sehingga ada kecepatan atau ambang batas kecepatan maksimum untuk melewati sebuah tikungan. Kalau misalkan mobilnya ternyata melebihi kecepatan maksimal tersebut, maka gaya geseknya tidak mampu menahan mobil tersebut sehingga dia akan terpental keluar dari lintasan. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan maksimum dari sebuah mobil yang berbelok pada sebuah lintasan berbelok gitu ya, atau pada lintasan yang melingkar? Maka kita coba cari dengan menggunakan persamaan ini. Contoh soal ini. Di situ ditanya berapa laju maksimum sebuah mobil yang masanya 1050 kg agar tidak slip ketika melewati tikungan dengan jari-jari 70 meter pada jalan yang rata dengan koefisien gesekan antara jalan dan mobil antara ban ya dan jalan adalah 0,8 koefisien geseknya. Berarti kalau saya tuliskan diketahui massa mobilnya adalah 1050
radiusnya adalah 70 meter, dan koefisien geseknya adalah 0,8. Yang ditanya adalah kecepatan maksimum dari mobil tersebut supaya bisa berbelok tanpa slip atau tetap berada pada lintasannya. Maka bisa kita lihat bahwa kalau misalkan mobilnya berbelok pada lintasan yang ketika mobilnya itu berbelok, maka gaya sentripetal yang berlaku pada mobil tersebut merupakan gaya geseknya. Maka gaya sentripetal itu diberikan oleh gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Dalam kasus ini berarti bisa saya tuliskan bahwa gaya sentripetal diberikan oleh gaya gesek antara jalan dengan rodanya. Gaya sentripetal itu kita punya persamaan bahwa M dikali V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Gaya gesek adalah mu dikali dengan gaya normalnya. Nah, pada lintasan yang mendatar, maka gaya normal, kalau lintasan berbeloknya mendatar gitu ya, maka gaya normal itu akan sama dengan gaya beratnya karena tidak ada gaya lain yang bekerja pada sumbu yang mendatar sumbu yang vertikal, sehingga gaya beratnya atau gaya normalnya itu sama dengan gaya berat. Atau dalam kasus ini gaya normal akan sama dengan gaya berat. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, berarti nantinya jadinya M dikali V kuadrat per R sama dengan mu dikali dengan gaya beratnya. Dari sini kita buka dulu W-nya ya, gaya beratnya. M V kuadrat dibagi dengan R sama dengan mu, koefisien gesek, dikali dengan gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Karena kita mau mencari kecepatan, maka ruas yang sebelah kiri antara M dengan R-nya saya pindah ruaskan ke sebelah kanan supaya dapat kecepatan kuadrat. Ini R-nya naik ke atas berarti mu dikali massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan jari-jari. M-nya turun ke bawah berarti dibagi dengan M. Bisa kita lihat bahwa massa mobilnya akan saling mencoret atau menghilangkan gitu ya. Karena masing-masing dibagi dengan nilai yang sama. Maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan mu dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan radius. Atau kalau mau cari V-nya saja berarti akar dari mu dikali dengan G dikali dengan R. Maka kita dapatkan nilainya, mu-nya adalah 0,8, G-nya adalah 10, R-nya adalah 70. Berapa tuh? 0,8 kali 10 kali 70. 560. 560. Akar dari 560. Berapa tuh? 28, sekian ya? Benar nggak? Atau 26? Lupa. Bapak mau nanya, itu 10-nya dari mana ya? G itu percepatan gravitasi. Oh, dari situ. Iya, Pak. Iya. Makasih. Nanti ada G ya, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Atau sampai di sini juga cukup ya, 500 akar dari 560 meter per sekon. Maka kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh mobilnya adalah akar dari 560 meter per sekon. Lalu ada pertanyaan, apakah hasil ini bergantung pada massa mobil? Ternyata dari persamaan kecepatan ini, massa mobil itu akan saling mencoret tuh. Sehingga pertanyaannya apakah hasil ini bergantung pada massa mobil itu tidak berpengaruh sama sekali ya. Jadi kecepatan supaya mobil tersebut bisa tetap berada pada lintasannya, itu yang pertama bergantung pada koefisien gesek antara ban mobil dengan jalannya.
Yang pertama ya. Kemudian bergantung dengan percepatan gravitasi, tapi karena percepatan gravitasi ini nilainya konstan, jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Dan bergantung juga pada radius atau jari-jari lintasan berbeloknya. Kalau misalkan makin tajam lintasannya ya, maka jari-jarinya makin kecil, maka kecepatannya akan semakin kecil. Kalau misalkan jari-jarinya makin besar, maka kecepatannya akan semakin besar. Begitu ya untuk mengetahui laju maksimum ketika benda bergerak pada lintasan yang datar yang melingkar. Nah, salah satu cara untuk menambah kecepatan ketika kita berbelok adalah memiringkan bagian atau badan jalannya. Di sini bisa kita lihat pada lintasan sepeda dalam stadion atau velodrome gitu ya. Maka lintasan yang berbeloknya ini dibuat miring. Kenapa dibuat miring? Supaya tidak hanya gaya gesek yang bekerja untuk menahan laju mobilnya supaya tidak keluar dari lintasan, tetapi juga ada sebagian dari gaya normalnya. Di sini ada gaya normal, kemudian ada gaya geseknya, sehingga gaya normal juga ikut berpengaruh menambah gaya sentripetalnya, sehingga nanti gaya sentripetalnya itu ada gaya gesek ditambah dengan gaya normal pada sumbu X ya, karena di sini gaya geseknya ke arahnya situ. Maka gaya normalnya ini bisa kita jabarkan jadi gaya normal pada sumbu X, normal X, kemudian gaya normal pada sumbu Y. Nah, yang arahnya menuju ke pusat itu adalah gaya normal pada sumbu X. Sehingga gaya sentripetalnya itu yang bekerja ada dua nih. Ada gaya gesek dan ada gaya normal pada sumbu X. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa gaya sentripetal itu enggak cuma satu saja yang bisa bekerja, tetapi bisa merupakan gaya gabungan dari beberapa gaya, termasuk pada lintasan yang melingkar yang dimiringkan bagian lintasannya gitu ya, atau namanya bahasa Inggrisnya adalah banked turn atau lintasan yang miring gitu ya. Ini ada contoh soal dan kemudian ada latihan-latihan soalnya ya. Nah, untuk PTS nanti kalian latihan soalnya dari buku aja. Kalian sebelum Bapak kasih kisi-kisinya ya, karena nanti insya Allah kisi-kisinya juga Bapak akan ambil hampir semuanya dari buku. Kemudian di PPT ini juga yang sudah Bapak bagikan ke GCR, itu akan ada soal-soal yang baik itu yang di soal yang slide-nya di hide ataupun yang di show, itu silakan juga dicoba-coba, tapi enggak semuanya Bapak ambil ya yang dari PPT, tapi Bapak banyaknya ambilnya ya sekitar 80% dari soal-soal yang ada di buku ya. Jadi nanti untuk panduan kalian belajar PTS itu kerjakan saja latihan-latihan soal yang ada di buku. Kalau ada masalah atau ada soal-soal yang sulit kalian kerjakan dari buku, boleh langsung bertanya melalui Google Chat. Meskipun Bapak nggak langsung balas ya, pada saat itu juga insya Allah Bapak akan tetap balas untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Google Chat. Oke. Karena waktunya sudah habis ya, dan agak lewat sedikit, maka langsung saja kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa sebelum